pada saat dilakukan penyidikan perkaranya si B, tadi kan sudah ada informasi tuh bahwa si D terlibat, ada keterlibatan di situ, sehingga kemudian kepada si D tadi itu dipanggil ke kantor kepolisian. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan, si D tadi itu punya sopir ternyata, karena memang orang kaya, punya anak buah atau sopir. Nah, kemudian pada saat mau masuk ke ruang penyidikan, si D tadi itu menitipkan barang-barang miliknya kepada si D, kan memang si D ini percaya kepada si sopir tadi sebutlah si E di sini, E yaitu sopir, muncullah di situ. Nah, pada saat kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, si D tadi ditanya, apakah kamu memiliki handphone? Ya ada, yang saya bawa yang ini. Handphonenya yang satu. Yang lain masuk ditanya, orang kaya kok handphone merek X gitu. Ada sih yang lain tapi dibawa oleh supir saya gitu. Supir bapak di mana? Ada di luar gitu. Nah, pada saat itulah kemudian karena memang barang buktinya si A itu ada di si E, maka kemudian penyidik itu mencari keberadaan si E yang pada saat itu memang sedang nongkrong di warung seberang polsek lah barangkali seperti itu. Diajaklah masuk untuk kemudian dicari apakah benar ada barangnya si A. Nah, kemudian sempat bertemu si A dan si siapa tadi? E dan si D tadi. Disitulah kemudian penyidik dalam konteks ini kemudian menanyakan, apakah kamu membawa barang HP-nya si siapa itu? Si D. Ya. Enggak. Coba kalau memang bawa diserahkan aja dengan baik-baik begitu. Tapi yang itu menolak, akhirnya menolak memang. Karena menolak, maka kemudian si penyidik kemudian melakukan penggeledahan kepada si E tadi. Nah, pada saat penggeledahan itulah kemudian diketemukan barang bukti handphone. Nah, kemudian diperiksa, ini handphone siapa? Handphone diakui milik handphonenya D. Kantornya si E, kantornya si D tadi, bukan handphonenya si D. Tapi ternyata setelah diperiksa memang mengarah pada pembuktian bahwa itu handphonenya si D. Sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan yang kira-kira barang bukti mana yang itu ada kaitannya dengan si D, gitu kan. Nah, kemudian tindakan-tindakan penyidik tadi yang kemudian pada saat itu, tapi pada saat pemeriksaan itu si penyidik itu sudah mengamati lewat CCTV ruang kantor polisi itu bahwa memang ada fakta si D tadi memang sempat menitipkan barang-barang kepada si E gitu. Sehingga memang diketahui dari situ, maka kemudian dicari itu karena memang ada fakta itu kemudian diminta. Tindakan penyidik yang demikian tadi, apakah ketika melakukan penggeledahan itu memang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, khususnya dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 8. 1 angka 8 itu dikaitkan dengan penyidik adalah penggeledahan badan adalah untuk tersangka, misalkan seperti itu. Dan kemudian di pasal 131 itu dikatakan dalam ayat 1, dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya
sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, bukti dan kitab dan sebagainya, penyidik dapat pergi ke suatu tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, kemudian memeriksa surat, buku atau kitab dan sebagainya, dan jika perlu menyitanya gitu. Jadi memang itu ada kewenangan untuk, nah, ketika ada penolakan tadi dan sebagainya, itu apakah memang memiliki kewenangan penyidik untuk itu? Ya, pertama kan kita tidak bisa memahami satu pasal itu secara tekstual aja, tapi harus dilihat secara keseluruhan. Memang ada pembatasan di dalam pasal 1 hanya terhadap tersangka, tetapi kan dalam pasal 131 itu diperluas. Jadi menurut saya pasal 131 itu memperluas objek penggeledahan. Jadi tidak harus tersangka, tetapi orang-orang lain atau apa di luar rumah atau apapun yang di luar yang dimaksud dalam pasal 1 tentang penggeledahan badan itu diperluas dengan pasal 131. Itu pertama. Yang kedua, sepanjang penggeledahan itu dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam KUHP atau undang-undang lain tentang hukum acara yang dimaksud, ya itu sah. Sepanjang misalnya penggeledahan itu didapatkan dengan adanya izin pengadilan atau izin Dewan Pengawas misalnya kalau KPK. Dan sepanjang itu sudah didapatkan, maka penggeledahan itu tetap sah. Karena memang diberikan kewenangan untuk memperluas sebagaimana diperluas dalam pasal 131. Sama juga dengan penangkapan tadi Pak ya. Penangkapan kan pada dasarnya terhadap tersangka, tetapi kemudian sepanjang itu diperluas di dalam pasal yang lain, yaitu sekira sah. Termasuk juga penggeledahan ini kan juga bisa dilakukan dalam undang-undang lain misalnya, walaupun bukan ada kemungkinan tindak pidana. Misalnya ketika kita memasuki bandara kan kita digeledah badan kita. Nah kalau bicara hak azazi, ya itu hak azazi juga sebetulnya kan. Tetapi ketika itu diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka di situ menjadi dasar legitimasi ada kepada aparat yang berwenang untuk dapat melakukan itu. Nah sepanjang itu bisa dilakukan menurut cara yang diatur dalam ada dasar hukumnya. Pertama ada pasal 131, kedua ada penetapan pengadilan, izin dari ketua pengadilan. Maka apa yang dilakukan oleh penyidik saya kira ya sah. Ya, Pak Prof, Pak Dokter, ya, bagaimana berkenaan dengan pendapat? Jadi begini loh, orang menggeledah orang, baik tersangka maupun orang lain itu tujuannya untuk mencari apakah barang yang disita, yang akan ditemukan itu satu, corpora delik, hasil kejahatan. Yang kedua, instrumenta delik, alat kejahatan. Atau barang yang dipakai untuk persiapan tindak pidana. Atau barang yang menghalang-halangi penyidikan, itu pasal 39 KUHP jelas. Kalau barang itu sudah ada pada tersangka, maka pasal 1 angka 18 itu. 1 angka 18 ya lihat, penggeledahan badan itu penggeledahan pada tersangka. Kalau barangnya ada tersangka, kalau orang mau menangkap itu kalau ditemukan tersangka, orang bawa narkoba, dikejar, tangkap, digeledah, itu penggeledahan badan pada orang tersangka. Tapi kalau dilemparkan ke orang, polisi tahu, dilemparkan, oh ini kena 118, penggeledahan itu hanya pada badan tersangka, itu bukan tersangka. Masa berhenti? Kan ya tidak. Untuk mencari relevansi apakah ini corpora delik, apakah instrumenta delik, dan jelas-jelas barang diketahui ada pada orang lain, ya boleh diperiksa. Boleh digeledah, itu polisi dalam konsep hukum itu ada voluntary dan ada involuntary. Kalau dia voluntary, sukarela monggo Pak saya kasihkan, ya dikasihkan. Nggak perlu digeledah, tapi kalau involuntary tidak sukarela mau menyerahkan, dan penyidik tahu barang ada di orang lain bukan di tersangka, ya boleh digeledah. Cuma KUHP membatasi penggeledahan badan, pengertiannya adalah menggeledah badan tersangka. Tapi tidak menutup kemungkinan menggeledah badan orang lain yang membawa hasil kejahatan atau alat kejahatan itu. Dan itu diperluas di 131 KUHP itu. Sehingga itu saling berhubungan. Oleh sebab itu apalagi penggeledahan badan atau orang atau rumah itu atau penggeledahan itu sudah disahkan oleh pengadilan dan dinyatakan tidak sah, tidak bertentangan dengan prosedur hukum, ya sudah sah. Dalam kasus-kasus yang kita perakan ini sebenarnya kan penggeledahannya sudah dinyatakan sah. Tidak sah berputar-putar lah, substansinya penggeledahan PN Jakarta Selatan sudah mengatakan sah, penggeledahan itu ya sudah selesai. Ya. Izin, kemudian dalam konteks kemudian rasio legis atau rasio tindakan dari penyidik tadi, kan kemudian memang setiap tindakan penggeledahan itu dibikin berita acara, gitu ya. Nah, kemudian memang di situ penyidik penyidik kemudian membuat berita acara sebagai bentuk akuntabilitas
terkait dengan pencarian barang bukti melalui penggeledahan pada si E tadi gitu ya Pak. Nah, pada saat membuat berita acara itu kan kalau mempedomani letterlet pasal 1 angka 8 itu penggeledahan badan hanya untuk tersangka. Nah, sementara yang digeledah tadi kan memang posisinya sopir yang belum menjadi tersangka ya. Nah, kemudian kalau mau dibikin berita acara penggeledahan rumah atau tempat, yang digeledah memang orang atau badan. Sehingga ada dilematika dalam konteks pelaksanaan penggeledahan tadi. Apa yang mau dibikin, bunyi berita acaranya itu seperti apa? Karena memang kalau mengacu pada faktanya, yang digeledah itu orang. Tapi beritanya orang itu hanya untuk tersangka. Tapi faktanya memang penggeledahannya pada orang. Kalau rumah kan yang digeledah memang orang, sehingga kan tidak cocok kalau dibikin berita acara penggeledahan rumah. Apa lebih bagus tidak dibikin berita acara? Ya dalam aturannya harus dari akuntabilitas harus ada berita acara. Barang-barang apa saja yang digeledah dari seorang itu. Tapi boleh penggeledahan badan dan orang boleh dari pengembangan 131 KUHP itu. Boleh saja kalau diketahui bahwa barang ada di bawah orang lain, seperti lagi saya katakan falsafahnya adalah untuk mencari korpora delik hasil kejahatan nama instrumental delik dan diketahui pada orang lain. Sama tersangka dititipkan pada orang lain, dia mengakui ada pada orang lain, ya orang itu boleh digeledah. Untuk kalau voluntary ya diserahkan sukarela diserahkan oleh orang itu. Kalau involuntary polisi bisa punya kewenangan untuk memaksa itu, untuk menyerahkan barang itu menggeledah dan dibikin berita acaranya juga nggak apa-apa, nggak dibikin juga nggak apa-apa kalau penggeledahan orang, kalau terbentur pada normatif dogmatiknya. Tapi kalau dibikin juga demi akuntabilitas ya harus dibikin, boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti penggeledahan badan 118 itu hanya untuk tersangka saja. Polisi sudah tahu-tahu dengan mata kepala sendiri narkoba dilempar ke orang lain, ditangkap, dimasukkan saku, tiba-tiba terus polisi berhenti, oh ini bukan tersangka, tidak saya geledah. Lalu dalam rangka mencari sistem peradilan pidana itu kan mencari kebenaran material. Kebenaran material ditemukan dari mana? Dari alat bukti apa yang dipunyai? Alat buktinya mendukung atau tidak? Dan di situ ditemukan alat bukti, masa berhenti di situ? Nah ini demi kebutuhan hukum, boleh-boleh saja menurut saya. Ya, kemudian ini ada berkenaan dengan penerapan pasal 21. Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di situ ada ketentuan tentang menghalang-halangi penyidikan yang menyebabkan terhalangi dan menyebabkan gagal. Ada dua frase, terhalangi dan menjadi gagal. Kemudian mencegah juga tuh Mas. Iya, mencegah, kemudian menghalangi dan menggagalkan. Iya. Itu termuat di dalam pasal 21. Menurut ahli bagaimana penerapan pasal 21 tadi? Apakah ada batasan atau kualifikasi lah barangkali itu, kualifikasi pelaku tindak pidana yang kemudian tidak bisa terjangkau dengan penerapan pasal 21 ini. Menurut ahli bagaimana? Tidak terjangkau maksudnya? Ya, misalkan di sini ada yang mengatakan pelaku tindak pidana korupsi, ya, pelaku tindak pidana korupsi di dalam pasal-pasal di 7 tindak pidana terkait dengan korupsi itu kan di 7 jenisnya. Itu tidak bisa terjangkau dengan adanya pasal 21 ini. Di pasal 21 itu kan tindak pidana korupsi itu kan garis besarnya ada 4 dong Mas. Satu yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Yang tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara, gratifikasi, suap, janji, dan pemberian hadiah janji. Yang ketiga tentang penghalangan penyidikan. Yang keempat tentang follow the money itu. Kalau tersangka meninggal dunia, kerugian keuangan negara sudah ditemui, maka diserahkan pada jaksa pengacara negara. Kalau terdakwa meninggal dunia, perbuatan kerugian keuangan negara sudah diketahui, ada perbuatan melawan hukumnya, diserahkan pada pengacara negara untuk digugat. Nah ini satu rezim undang-undang. Karena satu rezim undang-undang ya maka orang yang menghalangi penyidikan itu bisa dipidana di luar perkara pokok korupsi yang dia lakukan. Misalnya saya nyimpen uang, nyimpen bukti-bukti bahwa saya korupsi sebagai kuasa pengguna anggaran karena saya sering dipakai Mabes, Polda juga
korupsi kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, maka saya tahu ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pelaksana teknis, ada pejabat penerima hasil pekerjaan. Kalau dia tahu bahwa ini akan jadi bukti saya hancurkan, dia melakukan korupsi sekaligus penghalangan penyidikan. Jadi dua material pattern yang berbeda karena diatur dalam dua delik yang berbeda. Korupsinya ketua kuasa pengguna anggaran misalnya bagian lelang, merekayasa lelang itu tindak pidana korupsi sendiri, dia menghilangkan semua barang bukti, ini pasal 21. Jadi bisa oleh orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Orang yang berbeda misalnya kasus Setia Novanto itu yang pengacaranya kena penghalang pasal 21. Orang yang sama bisa saja, ini saya mau digeledah ini, maka barang-barang yang akan digeledah ini bukti-bukti saya hancurkan. Ini dua tindak pidana yang material pattern, perbuatan materialnya berbeda. Jadi bisa, tidak resim sendiri, tidak menutup kemungkinan satu orang dipidana dua perkara itu. Perkara pokoknya misalnya suap, perkaranya kedua menghalangi, misalnya menyuruh orang melarikan diri, suruh merendam handphonenya, itu kan penghalangan penyidikan untuk menghilangkan bukti-bukti. Itu Mas. Pak Erdianto? Ya, inilah kekhususan extraordinary-nya tindak pidana korupsi ya. Walaupun sebenarnya di dalam tindak pidana biasa itu juga ada ya, delik obstruction of justice ini. Menghalang-halangi proses penyidikan. Cuma pidananya kan tidak seberat di pasal 21. Nah, jadi tidak ada alasan kalau dibilang tidak mungkin orang menjadi pelaku tindak pidana sekaligus kemudian menjadi pelaku yang menghalang-halangi atau merintangi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Ya sangat mungkin. Walaupun memang bisa juga kemungkinan orang lain yang menjadi orang yang menghalang-halangi proses penyidikan terhadap tindak pidana. Makanya dibuat di dalam undang-undang ini kan. Jadi kemungkinan seperti ini sudah dipikirkan oleh perumus undang-undang dan sah saja, tak ada batasan ya. Tak ada batasan bahwa orang tidak boleh melakukan. Ya bisa saja, sangat mungkin. Makanya justru salah satu alasan penangkapan dan alasan penahanan itu adalah kekhawatiran bahwa si pelaku akan mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti. Nah, itu sedemikian pentingnya. Jadi maka dibuat undang-undang pasal 21 ini untuk itu kan. Artinya, apakah kemudian ada pendapat mengatakan pasal 21 itu hanya diperuntukkan untuk orang lain, bukan pelaku tindak pidana korupsi? Ya. Bagaimana pendapat tadi terkait dengan? Ya itu kan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi judulnya pasal 21 ini. Setelah pasal 12 kan itu ditarik ke atas pakai pasal 2, pasal 3 sampai pasal 12 itu kan tindak pidana korupsi yang dalam arti sebenarnya. Pasal 21 ini kan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Tapi dia itu masuk tindak pidana korupsi juga karena di dalam Undang-Undang 3199 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi tak ada keharusan tentang subjek hukumnya siapa. Bisa siapa saja. Ya, tadi kan sudah saya katakan itu dua perbuatan material diatur dalam delik yang berbeda. Orang yang terima kerugian keuangan negara pasal 2, bukti-bukti ketika mau ditangkap dia tahu dikabari temannya ini lagi berangkat ke sana mau nangkep kamu, buktinya dibakar semua. Orang yang mengedarkan narkoba misalnya, ini kaitan tindak pidana umum, ketika ditangkap dia mengedarkan narkoba, pembeli-pembeli sudah nunjuk dia lalu narkoba sisanya dibakar, itu ya bisa kena obstruction of justice. Makanya kalau dalam tindak pidana misalnya orang dia menyuap seseorang, habis itu yang menerima suap sudah ketangkep, atau dia menghubungi orang lain yang ikut nyuap, kamu lari saja, atau kamu jangan kamu bukti-buktimu kamu bakar semua. Dia ikut menyuap, satu perbuatan material sendiri, dia menyuruh orang lain lari atau menghancurkan barang bukti, itu pasal 21. Atau perbuatan pidananya terpenuhi semua. Nah, kemudian ada juga pendapat yang mengatakan ya tidak bisa hanya seperti pasal itu kemudian bisa diterapkan, harus melihat lebih jauh lagi adanya Wessensau dan Tabestand Matigheid itu. Sehingga kemudian pasal 21 itu kalau melihat Wessensau dan Tabestand Matigheid itu harus untuk orang lain, bukan pelaku tindak pidana. Karena kalau diterapkan untuk pelaku tindak pidana korupsi, itu nanti akan lebih, perbuatannya akan sama. Bagaimana pendapat Anda? Tabestand Street itu
perbuatan memenuhi semua unsur delik. Ya, perbuatan dinyatakan memenuhi pidana, misalnya barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki cara melawan hukum itu mencuri. Korupsi itu barang siapa merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat 1 misalnya, setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Itu bahasa Belandanya tabetsgeschustin itu. Perbuatan yang memenuhi unsur delik. Tapi kalau orang pencuri biasa datang ke kantor BRI atau BNI, itu badan usaha milik negara, lalu mencuri motornya, itu memenuhi unsur delik. Tapi bukan begitu maksud pembentuk undang-undang itu weten seko itu. Sehingga yang dimaksud pembentuk undang-undang korupsi itu orang yang punya ranah tanggung jawab pada barang kewenangan atas barang yang dikorupsi itu. Penyalahgunaan wewenang, melawan hukum, pemalsuan untuk pengguna anggaran, memalsu data-data untuk atau kuasa pengguna anggaran untuk menguntungkan diri sendiri. Bukan saya mencuri di Departemen Keuangan bawa mobil yang merugikan keuangan negara, itu mobilnya Departemen Keuangan Negara, tapi bukan tipikor, itu 362 itu yang tabensgeschustin itu. Tapi kalau saya Menteri Keuangan yang menggunakan uang negara, itu weten seko-nya pembentuk undang-undang mengarahkan ke situ. Nah, dalam kaitan ini pembentuk undang-undang sudah mengatur 2 tindak pidana yang berbeda. Satu suap, ketika dia menghilangkan semua bukti suap, pasal 21. Sudah, ini sesuai dengan weten seko itu gitu. Ya. Kemudian pada Prof. Pak Edianto, tadi argumentasinya bahwa secara naluriah ya, pelaku tindak pidana itu pasti akan membela diri, melakukan upaya melindungi dirinya agar tidak terkena pasal. Sehingga pasal 21 tadi dihubungkan dengan hak membela diri tadi, dan juga hak ingkar maupun hak self incrimination, tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri, ada itu. Sehingga kemudian argumentasinya pasal 21 itu tidak bisa dikenakan kepada pelaku. Bagaimana ahli memandang berkenaan dengan upaya membela diri, sehingga kemudian apakah itu dalam jangkauan ada batasannya membela diri itu sehingga kemudian bisa tetap terkena pasal 21? Pertama, membela diri ya. Membela diri yang bisa menjadi alasan pembenar itu adalah ketika kita mendapat serangan yang melawan hukum. Dan pembelaan diri kita itu setimpal dengan serangan seketika yang dilakukan, ya bersifat seketika dan seimbang dengan serangan yang melawan hukum. Syaratnya pertama itu adalah serangan melawan hukum. Kalau proses penindakan oleh penegak hukum, mau ditangkap dia, bahkan misalnya ditembak sekalipun, itu tidak tergolong, kalau ditembak menurut ketentuan dan syarat yang berlaku ya, itu bukan pembelaan diri dalam hal seperti itu. Tidak dibenarkan membela diri yang seperti itu. Membela diri yang dimaksud menjadi alasan pemaaf dalam hal seperti itu pertama. Yang kedua, hak ingkar. Hak ingkar itu kan hanya dalam pembicaraan. Dia boleh ingkar atas kesaksian itu. Dia boleh membela dirinya sendiri, self incrimination tadi. Tapi membela dirinya itu bukan berarti kemudian melakukan tindakan. Jadi kalau dia melakukan tindakan yang melawan hukum dan memenuhi rumusan tindak pidana, ya dia jadi tindak pidana baru. Maka dalam hal ini terjadi konkursus. Maka ketika orang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, lalu kemudian, dan kasusnya kan sudah banyak. Kasus besar, ya sebut saja kasus yang besar kemarin, dia melakukan pembunuhan, kemudian terjadi kemudian rekayasa kasus untuk membela diri, menghilangkan CCTV, merusak CCTV, yaitu kan terkena konkursus jadinya. Jadi ada 2 tindak pidana yang dia lakukan. Jadi bukan membela diri seperti itu. Membela diri yang dibolehkan, yang dibenarkan oleh undang-undang itu adalah sebatas hak ingkar untuk tidak mengakui perbuatannya. Karena beban pembuktian ada pada penyidik dan penuntut umum, bukan pada si terdakwa. Ya, silakan. Membela diri sama merusak barang bukti itu 2 perbuatan yang berbeda, Mas. Membela diri non-self incrimination itu satu asas dalam sistem peradilan pidana yang terdakwa tidak boleh berat untuk memberatkan dirinya sendiri. Misalnya dia mengingkari, misalnya saya tidak pernah melakukan itu Pak ya, JPU yang membuktikan.
dia boleh ingkar. Makanya di dalam penyidikan itu keterangan terdakwa tidak masuk alat bukti, cukup keterangan tersangka tidak cukup alat bukti. Bukan alat bukti, cukup alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, ahli cukup sudah. Tersangka mau ngomong aja, makanya in absentia pun tersangka enggak ada enggak apa-apa. Tapi membela diri itu boleh mengingkari perbuatan itu. Tapi kalau bukti lain mengarah ke situ ya boleh. Non-self incrimination itu tidak boleh, misalnya kamu harus mengakui, kalau tidak tak tembak, lah itu yang tidak boleh. Kamu mencuri 3 kali, 5 kali, 3 kali. 5 kali, 3 kali, itu tak strum loh kamu. 5 kali itu non-self incrimination, tidak boleh memberitakan diri sendiri. Tapi hak ingkar, hak tidak memberitakan diri sendiri itu beda dengan merusak barang bukti. Merintangi penyidikan, misalnya jelas tahu bukti-bukti banyak yang ada korporat delik, instrumental delik, ada dalam penguasaan dia dihancurkan, itu bukan membela diri, itu obstruction of justice. Demikian Mas. Ya. Berkenaan dengan pasal 21 itu, ada pendapat yang mengatakan sengaja mencegah. Kemudian di sini kan ada delik, unsur deliknya setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Sehingga ada yang mengatakan ini adalah delik material. Harus ada akibat dulu bahwa suatu penyidikan, suatu penuntutan, suatu sidang pengadilan itu tercegah dulu atau kemudian terintangi dulu atau kemudian gagal sehingga kepada pelakunya baru bisa dikenakan delik ini. Bagaimana menurut? Itu delik formil, perbuatannya yang dilarang, tidak melihat akibatnya, mencegah penyidikan, dia mencegah saja otomatis penyidikan akan misalnya hari ini mau disidik, kemudian barang-barang bukti dibakar sama dia. Sudah terjadi perbuatan mencegahnya, menghalangi penyidikan, otomatis terjadi. Perbuatan formil saja yang itu delik formil, bukan material. Perbuatannya yang dilarang, bukan akibatnya. Tidak sampai seperti penghasutan itu loh. Mari kita bakar pertokoan apa gitu. Orang mengikuti atau tidak nggak penting, yang penting dia sudah menyuruh orang menghasut. Ini mencegah itu seperti tindak pidana penghasutan. Tidak perlu dalam putusan Mahkamah Konstitusi 216 KUHP penghasutan itu tidak perlu orang merespon dengan hasutan itu, cukup perbuatannya dilakukan. Ya ini mencegah perbuatan apa, misalnya 5 penyidik sepakat, terus kita mau menangkap si A untuk penyidikan, 1 penyidik ternyata sudah dapat suap misalnya dari calon tersangka, lalu 4 ban digembosi semua, itu sudah mencegah penyidikan. Tidak perlu, itu otomatis dengan rasional, berpikir rasional aja, rasional logis sudah tahu bahwa ini perbuatan yang akan mencegah menghalangi penyidikan. Jadi tidak sampai menunggu materialnya, oh benar-benar tidak terjadi penyidikan, ya otomatis dengan dicegahnya ada perbuatan yang mencegah atau menghalangi, otomatis tidak terlaksana kan. Seperti kita mau sidang, tahu-tahu ada orang di depan memblokir, jelas otomatis kan tidak terlaksana. Cukup perbuatannya itu saja, bahwa itu kemudian ternyata dilakukan di persidangan tempat lain, tetap jalan, tapi kan tidak menghapuskan perbuatannya menghalangi di depan pintu itu. Ya. Ya. Pasal 21 itu adanya di bab tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Artinya memang yang kemudian tidak dicegah, tidak dirintangi, dan tidak digagalkan itu adalah penyidikan, penuntutan, dan sidang tindak pidana korupsi. Dalam suatu perkara, penyidik itu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Tentunya dalam aktivitas penyidikan itu, maka penyidik kemudian menemukan fakta-fakta bahwa ada upaya atau perbuatan mencegah, merintangi, dan upaya menggagalkan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tertentu itu. Tentunya kan penyidikannya itu satu rangkaian tindakan penyidik gitu ya. Karena ranahnya penyidik melakukan penyidikan tindak pidana korupsi kemudian menjadi terhalangi. Atas adanya penyidik mengetahui, menemukan tadi pasal 106 KUHP tadi, bahwa penyidik kemudian mengetahui tentang adanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan, maka kemudian melakukan penyidikan.
Nah, kemudian penyidik pada saat melakukan penyidikan tadi membuat laporan tentang adanya itu upaya menghalangi tadi. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan pada saat penyidikan perkara perkara itu, apakah kemudian penyidik bisa kemudian melakukan penyidikan dan menangkap tersangka kepada si ya bisa, kalau sudah ada 2 alat buktinya, ada bentuk perbuatan merintanginya bisa dibuktikan ada, kan tinggal dilakukan pemeriksaan. Kalau sebelumnya perkara lain bisa saja. Yang penting sebelumnya sudah diperiksa. Ternyata pada saat pemeriksaan itu, setelah itu dia melakukan perbuatan menghalangi penyidikan, ya disilahkan saja diperiksa untuk penghalangan penyidikan. Pasal 21-nya. Saya? Ya. Nah, kemudian sementara dari kami cukup ya, kemudian dilanjutkan yang lain. Yang lain ada? Silakan. Izin yang mulia, Saudara ahli, berkaitan dengan lingkup pra-peradilan telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi diperluas selain di KUHP dan kemudian juga Perma 4 2016. Di dalam KUHP dijelaskan bahwa dalam penjelasannya bahwa upaya pra-peradilan adalah sarana pengawasan horizontal terhadap penyidik. Bagaimana pandangan ahli berkaitan dengan penyitaan dan penggeledahan, di mana dalam penggeledahan diatur juga dalam KUHP bahwa ada penggeledahan yang dilakukan secara mendesak. Dalam keadaan mendesak itu penyidik penetapan dari pengadilan tersebut. Nah, berkaitan dengan tujuan dari adalah upaya horizontal terhadap pengawasan terhadap upaya horizontal terhadap upaya paksa yang pengawasan horizontal terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Apakah hakim pra-peradilan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah penetapan persetujuan yang sudah diterbitkan atau dikeluarkan oleh ketua pengadilan untuk penggeledahan? Mohon pandangan ahli. Proses pra-peradilan ini adalah menguji bagaimana kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik dan penuntut umum. Ketika dia sudah menggunakan kewenangannya yang berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara, maka di situ diuji di pra-peradilan. Nah, bagaimana mengukurnya? Ya menurut prinsip due process of law itu kan harus dilakukan menurut dan berdasar undang-undang. Kalau sudah dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang berlaku, menurut dan berdasar undang-undang, maka itu sah. Jadi pra-peradilan harus menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum adalah perbuatan yang sah. Nah, bagaimana menentukan sah? Ya kita pedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya penyitaan. Penyitaan apakah sudah dilakukan penyitaan menurut prosedur penyitaan yang diatur di dalam KUHP atau peraturan-peraturan lainnya. Kalau itu sudah dilaksanakan menurut ketentuan itu, ya itu dianggap sah. Nah, termasuk misalnya proses legitimasi untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan itu di dalam KUHP ditentukan harus izin ketua pengadilan atau KPK itu harus izin dewan pengawas. Nah, kalau dia sudah didapatkan melalui izin ketua pengadilan, artinya apa yang dimaksud dengan izin? Izin itu adalah melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh. Kita tidak boleh sebetulnya mengendarai kendaraan bermotor. Tapi kemudian polisi mengeluarkan surat izin mengemudi, maka kita menjadi boleh melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor. Mengapa dilarang? Karena menimbulkan potensi berbahaya bagi orang lain. Nah, mengapa kemudian untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan itu harus ada izin? Karena berpotensi melanggar hak asasi manusia orang lain. Karena itu adalah hak privat orang. Nah, tetapi dengan adanya izin dari ketua pengadilan, maka sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh awalnya, dia menjadi boleh. Sama dengan ilustrasi seperti ini. Seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam, itu jangankan menyentuh perempuan selain orang laki-laki. Melihat saja itu bisa jadi zina dan itu bisa jadi dosa. Tetapi kapan dia menjadi halal? Ketika melalui proses akad nikah. Jadi proses yang tadinya dilarang, tadinya tidak boleh, dia menjadi diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan izin. Nah, kalau pengadilan sudah mengizinkan untuk melakukan penggeledahan, kalaupun ternyata ada kekeliruan dalam penetapan pengadilan,
ya maka yang menjalankan penetapan pengadilan itu nggak bisa dipersalahkan. Oleh karena itu, yang menjalankan penetapan pengadilan dalam hal ini penyidik itu sudah melakukan tindakan yang sesuai dan sah menurut hukum, karena patokan dasarnya adalah penetapan pengadilan. Sama misalnya begini, saya misalnya sebagai seorang dosen diperintahkan dekan untuk berangkat ke Bandung. Ya saya kan menjalankan perintah dekan. Bahwa kemudian ternyata dekan keliru memahami perintah rektor, ya itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menjalankan perintah dekan dengan itikat baik. Dan ini, kalaupun ternyata apa yang saya lakukan di kemudian hari terkualifikasi sebagai tindak pidana, maka itu disebut dengan error paksi. Dan itu menjadi salah satu alasan pemaaf. Orang yang beritikat baik melaksanakan perintah jabatan yang ternyata perintah jabatan itu tidak sah. Tindak pidana ya, apalagi dalam proses administrasi penegakan hukum. Izin Saudara Ahli Pak Pria. Ya, pasal setelah putusan MK 21 2014 itu ranahnya pra peradilan, kewenangannya termasuk sah tidaknya penggeledahan. Kalau sahnya tidaknya penggeledahan itu adalah ketika tidak ada izin pengadilan, aturan-aturan yang sudah diatur dalam KUHAP. Kalau semua itu sudah dipenuhi dan sudah ada izin dari pengadilan dan ternyata apabila keadaan memaksa dilaporkan kemudian izin baru keluar dan semua izinnya sudah keluar, pengadilan menyatakan itu sah semua, ya sudah, berarti boleh aja diajukan dalam permohonan pra peradilan, tapi tinggal membuktikan bahwa semua prosedur sudah dilewati, ya sah. Terima kasih. Izin yang mulia, pihak termohon sudah mengajukan bukti T85, penetapan 492, Penper Glad 2024, PN Jakarta Selatan, penggeledahan terhadap badan garing orang atas nama Kusnadi yang telah Jangan ahli diminta untuk berpendapat terhadap alat bukti dong. Menyampaikan kepada yang mulia bahwa kami sudah mengajukan bukti penetapan yang dimaksud. Kaitannya dengan kehadiran ahli apa? Mohon izin mulia, karena ini termohon sudah berbicara fakta, maka kami dari pemohon keberatan. Tolong Makanya tadi sudah saya Ini bukti sampaikan. formil. Iya, tolong jangan digiring. Kami sudah mengajukan ahli sebagai jangan bukti. diminta untuk menilai fakta bukti. Ya, itu. Yang menilai bukti biar hakim dan para pihak saja. Baik yang mulia, bukti T85 yang mulia. Dilanjutkan ahli terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 di dalam konsiderannya diantaranya berbunyi bahwa berbeda dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ini di pertimbangan halaman 96-99. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal 2 alat bukti, seperti ditentukan dalam pasal 44 ayat 2 yang menyatakan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan seterusnya. Nah, apakah bagaimana pandangan ahli? Apakah putusan Mahkamah Konstitusi 21 tahun 2014 ini telah sejalan dengan pasal 44 Undang-Undang KPK dan KUHAP? Ya sudah. Mengenai bukti permulaan. Ya. Jadi pasal 44 itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHAP. Pasal 1 angka 14. Ya, sudah. Dari Undang-Undang KPK justru yang menginspirasi, kemudian untuk secara umum penyidikan harus didukung dalam minimal 2 alat bukti. Karena di dalam KUHAP kan itu disebut sekedar alat bukti yang cukup. Nah, alat bukti yang cukup itu ditafsir oleh mahkamah yang mengikut sebetulnya ke dalam salah satu Undang-Undang KPK. Ya cukup sama. Baik, dilanjutkan yang mulia. Silakan. Satu lagi yang mulia, ahli. Satu lagi berkaitan dengan pra peradilan ini, mohon pandangan ahli terkait bagaimana kalau objek dari pra peradilan yang dipersoalkan itu melengkapi 2 sprindik. Jadi 2 sprindik dimohonkan dalam satu gugatan atau satu permohonan. Karena
tentu akan menjadi kebingungan dalam nanti putusannya nanti. Kalau seandainya dikabulkan satu, yang satunya bagaimana, atau mohonlah pandangan ahli terkait dengan ini. Oh, Prof, silakan. Makasih. Mestinya setiap satu pra-peradilan adalah satu seperindik. Karena pembuktiannya, penetapan tersangkanya, bukti-bukti yang digunakan ya satu seperindik. Perbuatan materialnya apa, ini kan Perma 4 2016 kan prosedur formil saja. Formil untuk satu seperindik. Kalau ada dua seperindik, satu pra-peradilan, nanti kalau satu sah, satu tidak sah, bunyi keputusannya bagaimana? Atau seperti perkara perdata gugatan yang satu mengabulkan sebagian, lalu mengabulkan yang apa seperti itu nggak tahu. Tapi ya nggak tahu kalau pengadilan ini mau menimbulkan jurisprudensi. Ya, tapi mestinya satu pra-peradilan itu satu seperindik karena menguji sah tidaknya penetapan tersangka pada seperindik ini. Sehingga semua fokus pada satu seperindik ini. Kalau dua seperindik, pembuktiannya ini yang satu seperindik ini pembuktian satu seperindik ini. Ini ahli untuk seperindik ini ahli untuk seperindik ini. Lalu format keputusannya bagaimana saya tidak tahu. Mestinya satu pra-peradilan itu satu seperindik. Terima kasih. Dokter, ada tambahan? Ya, ini kan berkaitan dengan apakah pemberkasannya split atau tidak. Kalau pemberkasannya terpisah, ya idealnya beda ya. Beda, misalnya gini, termasuk juga dalam penyertaan misalnya. Walaupun peristiwanya sama, tapi kalau tersangkanya berbeda dan perkaranya split, pisah, ya artinya kan perannya harus beda juga. Ya pengalaman kita di beberapa kali menjadi ahli dalam perkara pra-peradilan kan seperti itu juga. Walaupun misalnya bahkan kadang dalam satu perkara yang sama, tapi pemohon pra-peradilannya beda, ya beda. Misalnya ada satu perkaranya sama, tapi pemohon yang satu istrinya, pemohon yang lain adalah tersangkanya, itu kan diperiksa secara terpisah. Permohonan pra-peradilannya beda, walaupun dalam praktek mungkin untuk mempersingkat persidangan bisa disamakan sidangnya. Tapi itu perkara yang berbeda, harusnya permohonannya juga berbeda. Sementara cukup, yang mulia kami kembalikan ke yang mulia. Masih, silakan. Terima kasih, saudara ahli. Ini melanjutkan pertanyaan dari rekan saya terkait penggeledahan tadi. Saya contohkan ada ilustrasi kasus. Ketika ada dua orang datang ke mall misalnya, terus salah satu melihat kesempatan ada salah satu HP milik orang lain itu terbuka lah, di tasnya tuh kelihatan HP-nya. Terus si A, anggaplah si A, mengambil HP milik pengunjung lain itu. Kemudian karena dia si A ini melihat ada CCTV di sebuah mall, di mall tersebut, terus tanpa sepengetahuan temannya ini si B, dia memasukkan HP yang sudah diambilnya tadi ke dalam tas milik temannya agar tidak ketahuan. Kemudian datanglah yang si orang yang kehilangan HP ini melapor ke polisi. Terus setelah dicek di CCTV, ternyata yang mencuri si A dan yang memasukkan HP ke tas si B tanpa sepengetahuan si B itu adalah si A. Kemudian karena sudah ada CCTV-nya, polisi melakukan penggeledahan karena yang calon tersangka tadi adalah si A bukan si B, kan si B ini posisinya tidak tahu. Apakah polisi bisa memeriksa si B? Karena banyak sarjana hukum juga sangat saklek dengan pasal 1 angka 17 bahwa maksud saya pasal 1 angka 18, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka. Nah, dalam kasus tadi, bagaimana menurut pandangan ahli, apakah bisa polisi melakukan penggeledahan kepada si B, sedangkan si B tadi tidak melakukan pencurian? Mohon dijelaskan. Ya, dari tadi saya kira kami berdua sudah menegaskan itu adalah perluasan di dalam pasal 131, maka kita nggak bisa memang memahami secara tekstual saja, walaupun memang seharusnya kan KUHP ini dia sudah jelas tegas
tertulis, nggak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Tetapi ternyata inilah kelemahan undang-undang ya. Bagaimanapun tetap ada kelemahan pasti. Sedemikian baiknya undang-undang itu dibuat ya pasti mengandung kelemahan. Dan kita memahami di dalam praktek ya tekstual ya. Harus juga dengan melakukan penafsiran secara sistematis dengan mencocokkan satu pasal dengan pasal yang lain. Sama. Terus satu lagi terkait tadi ketika ada penggeledahan terhadap si B dan sudah dikuatkan dengan berita acara penggeledahan, surat perintah penggeledahan dan dilengkapi juga dengan penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Nah, menurut pendapat ahli, apakah penggeledahan terhadap yang bukan tersangka ini dapat dibatalkan hanya karena dia bukan tersangka? Ya, itu kan sudah ada legitimasinya ya. Dinyatakan dalam penetapan pengadilan. Artinya dia sudah bekerja menurut dan berdasar ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan sudah diikuti. Siap. Terakhir ahli, satu lagi terakhir terkait pra peradilan berdasarkan SEMA 4/2016 itu kan hanya memeriksa aspek formil. Ketika permohonan pra peradilan itu memasuki materi pokok perkara, bagaimana permohonan pra peradilan tersebut? Terima kasih. Ya, harusnya ditolak kecuali dalam hal permohonan pra yang terkait dengan penghentian penyidikan ya. Nah, itu mau tidak mau memang terpaksa harus masuk juga ke material perkara kalau penghentian penyidikan. Kalau untuk menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, sah atau tidak sahnya yang 4 ini tadi, itu harusnya ditolak. Jadi penetapan tersangka di Perma 4 2016 itu pemeriksaan formil saja. Kamu menetapkan tersangka ini, deliknya apa? Suap, pasal 21, bukti-bukti mana? 2 alat bukti ini. Sudah, perolehannya tinggal menguji absah tidak, ada korelasinya tidak. Nah, kalau sudah kredibilitasnya gimana? Kalau sudah terpenuhi, ya sudah selesai. Apakah nanti ternyata bisa membuktikan perbuatan material pelaku nanti di pokok perkaranya? Itu Mas. Satu lagi yang mulia, nah terkait penggeledahan dan penyitaan tersebut, ini ada misalnya si A dan si B tadi bilang bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh polisi ini tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik. Apakah substansi terkait ada relevansi atau tidak ada relevansi terhadap suatu barang yang digeledah atau disita oleh penyidik itu merupakan ranah pra peradilan? Ya, kalau penggeledahan itu kepada orang digeledah tidak menerima penggeledahan, dia pemohon. Kalau dia tidak digeledah, ya dia tidak bisa mengajukan sah tidaknya penggeledahan, wong dia tidak digeledah. Yang digeledah siapa? Ketika yang digeledah tidak mengajukan, ya dia tidak bisa pihak lain mengajukan sah tidaknya penggeledahan. Untuk sementara cukup yang mulia, terima kasih. Dari kuasa termohon semua cukup? Cukup. Baik. Saya usulkan dulu kepada kedua belah pihak. Ini kan sudah masuk jam makan siang dan untuk isoma. Apakah dilanjut sampai kedua ahli selesai atau kita break dulu? Dari Ya mulia, karena memang sudah jam istirahat ya. Kenapa? Jam istirahat. Istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Izin lanjut yang mulia, tangguh sampai jam, tadi ahli siap untuk sampai jam 1 ahli. Dari kami masih banyak persoalannya pertanyaan. apakah nanti sampai selesai jam 1 atau tidak, saya nggak bisa menjamin ahli. Karena pertanyaan dari Kami pertanyaan banyak. Nah, ahli belum dari kami, belum nanti ada tambahan. Nah, kecuali kalau saudara memang betul kita bisa memastikan jam 1 selesai, saya kabulkan. Gimana? Jadi kita break dulu ya. Ya, demikian. Jadi kita break sampai jam 1 ya. Kita masuk ke ruang sidang ini lagi.